Sempat tertunda 2 hari dari jadwal pendaratan yang sudah ditentukan, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020, pesawat kalibrasi tipe XP900 milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akhirnya berhasil mendarat di Bandara Toraja, Buntu Kunik, Kecamatan Mengkendek. Dari pantauan awak media ini, pesawat tersebut berkali-kali landing dan take off. Pilot pun mempertahankan posisi landing yang tepat. Sehingga pilot menyimpulkan lampu papi menjadi pedoman secara visual agar pesawat bisa landing setepat mungkin. Lampu papi sudah bisa difungsikan dan sudah oke. Itu kan tinggal disetting terus selesai. Hampir sama dengan kalibrasi timbangan yang dilakukan agar alat ukur tersebut benar dan tepat, jelas Anas selaku PPK Bandara Toraja. Selain itu, kehadiran pesawat kalibrasi sekaligus menguji peralatan navigasi, sistem komunikasi penerbangan Bandara Toraja, dan prosedur standar dalam pendaratan pesawat maupun penerbangan. Captain, ya ada daripada ya, makanya. Jadi yang saya cuma cek bagaimana pekerjaan, tapi ini dari Pak Petrus. Ya. Semua mobil pemadam dan apa semua silakan digunakan sampai tuntas sampai kembali. Siap. Ya. Saya pokoknya apapun kita dukung lah. Siap. Ya. Dan mudah-mudahan sangat siap. Ya. Kebetulan saya ketua panitia, Pak. Nah, ketua panitianya. Rencana kapan diresmikan pada satu banteng? Mudah-mudahan siap. Kerusakan ini ada travel sedikit di Makassar. Pesawatnya sudah di Makassar, tiba dari Jakarta, tetapi ada travel dan peralatannya harus datangkan di Jakarta. Pertama, apakah itu menunggu alat dari Jakarta dikirim, baru dipasang, baru terbang besok, atau pesawat lainnya akan digantikan, begitu. Masuk. Iya, saya masuk sampai di dalam. Masih ada foto. Jadi apa namanya nih Pak? bos kalper Bos kalper ya. Fungsinya untuk apa ini? untuk dilewati air dari sana. Oh iya. Ya, sekarang saya berada di box culvert. Ini box culvert pertama ya yang dibangun. Ini untuk air sungai dialiri di bawah box culvert ini, sehingga tidak terjadi luapan air ke runway, sehingga dialiri lewat box culvert ini. Jadi ada 2 box culvert di bandara ini. Di sini yang pertama, yang kedua ada di sebelah utara. Jadi ini luar biasa, sudah bisa digunakan karena tadinya di atas itu sama sekali tidak bisa digunakan. Jadi sistem box culvert yang menjadi solusi sehingga di atas runway bisa dibangun. Pendaratan pesawat kalibrasi jenis XP900 ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan beroperasi fasilitas penerbangan. Penerbangan bolak-balik di atas udara bukan berarti pesawat tidak bisa landing, melainkan mengecek alat bantu pendaratan.
Yang harus dikalibrasi itu adalah lampu papi, Red Precision Approach Path Indicator, kata pilot pesawat kalibrasi Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara, Kapten Wahyudi, kepada airterkini.com. Fasilitas kita dari kalibrasi melakukan pengetesan pendaratan penggunaan landasan di sini. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan mengeset peralatan-peralatan yang sudah terpasang di sini, apakah sudah presisi atau harus di-set lagi. Nah, setelah itu nantinya mereka akan membuat prosedur flight untuk masuk ke Bandara Buntukunyi yang akan menjadi pedoman bagi semua penerbangan yang akan masuk ke sini. Mudah-mudahan pagi ini pre-flight ke sini bisa berjalan lancar, gitu aja. Dari hasil uji coba pesawat kalibrasi, pihak Bandara Toraja menyimpulkan bahwa pesawat dapat beroperasi di Bandara Toraja usai rencana peresmian Presiden RI Jokowi Widodo akhir bulan ini. Perlu dipahami pesawat kalibrasi jenis XP900 itu bukan berarti bahwa Bandara Toraja hanya mampu disinggahi pesawat sekelas XP900 saja. Tipe di atas dari itu pun bisa. Pesawat jenis XP900 hanya sebagai objek pesawat kalibrasi atau alat ukur saja. Terang Anas. Betul. Sudah, siap, terima kasih. Cap sudah selamat datang di Tanah Toraja. Kita ngecek dulu prosedur yang dibuat oleh DNP. Siap. Karena insya Allah nyaman sih. Siap. Ikutin prosedur itu. Selamat datang, Bung. Siap. Selamat datang. Makasih semua sudah datang. Bersama sebelumnya. Ayo, mari. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Semangat. Ya. Semua. Toraja. 1, 2, Raja Melo. 3. Oke, man. Oke. Keren. Dengan komandanku. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2020. Pendaratan perdana pesawat kalibrasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
tepat pukul 10.35 touchdown, landing, mendarat di Bandara Buntukuni dan sekarang menjadi Bandara Toraja atau Toraja Airport. Nah, kita tahu bahwa bandara ini dimulai sejak tahun 2011, pembebasan lahan, clearing dan 2 box culvert dan panjang runway sudah 2000 meter. Jadi kita berharap dengan kalibrasi hari ini sudah masuk ATR 72 ke depan dalam bulan Agustus, dan kita berdoa bersama masyarakat Toraja, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo semoga bisa meresmikan operasinya Bandara Toraja pada Agustus 2020 tahun ini. Kiranya ini menjadi berkah dan juga kado ulang tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Toraja yang ke-773 dan Kabupaten Tanah Toraja yang ke-63. Jadi hari ini seluruh masyarakat Toraja bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mendarat pesawat kalibrasi dari Kementerian Perhubungan, dan ke depan kita akan terus mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Airlines, Garuda, Lion Air, Transnusa dan semua, sehingga pariwisata Toraja akan bangkit kembali dan ekonomi masyarakat akan bangkit dan lebih sejahtera. Demikian, terima kasih. Anggaran dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ini sudah masuk 600 miliar, yang diharapkan 800 miliar. Tetapi karena COVID-19 pada tahun 2020 itu dipotong sekitar 57 miliar. Dan dengan beroperasinya bandara ini berarti kami DPRD mendorong pemerintah daerah untuk kembali menganggarkan melalui Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk menganggarkan kembali anggaran yang dipotong kemarin sehingga bandara ini tuntas. Kita lihat ini luar biasa, pagar sudah baik sisi darat dan sisi udara ini sudah tertata rapi, bronjong, scalper semuanya. Tinggal obstacle yang harus diratakan karena obstacle ini sangat mengganggu keselamatan penerbangan pesawat dan anggarannya harus ditambah untuk ke depan. Jadi kami dorong anggaran harus masuk dan subsidi penerbangan itu harus dimasukkan oleh pemerintah daerah. Jadi asa mendorong apa yang dilakukan oleh kegiatan di bandara ini, kami terus mendorong dan kami tetap mengawasi jalannya pembangunan yang lanjut pada saat ini di BBK atau Bandara Toraja. Pengamatan saya ini sudah sekitar 95%. 95% kita berharap anggaran ini masuk tahun ini dan bisa tuntas Desember dan bisa selesai 100%. Jadi itu harapan kami sebagai wakil rakyat, dan seluruh masyarakat Toraja akan berdoa supaya bandara ini bisa selesai dengan baik. Oke. Ini nih, pilotnya ini loh. Pilotnya. Sama pramugarinya, calon pramugari nih. Calon pramugari sama pilot. Apa? Yang penting dapat tuh. Super semua. Mewakili pemerintah dan masyarakat Toraja secara keseluruhan, kami mengucap syukur karena hari ini impian dari masyarakat Toraja hari ini boleh terwujud dengan mendaratnya pesawat dari kalibrasi hari ini. Ini semua perjuangan panjang dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, ya termasuk pihak bandara, ya kebetulan pihak kontraktor juga, tokoh adat juga ada hari ini. Ya sekali lagi kita mengucap syukur karena ini sebenarnya harapan yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Toraja. Ya sehingga masyarakat diaspora yang akan ke Toraja ya tidak membutuhkan waktu yang panjang lagi untuk bisa sampai. 45 menit sudah bisa sampai di Toraja. Kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa maskapai penerbangan untuk ke Toraja. Pasti awalnya juga kita akan subsidi, tetapi tidak apa-apa untuk
animo awal masyarakat untuk bisa naik pesawat. Dan saya kira ini yang juga ditunggu-tunggu oleh seluruh diaspora Toraja yang ada di perantau. Ya, terima kasih. Dan masyarakat ada di sini sekaligus tokoh masyarakat ada di sini yang sudah membantu sehingga ini bisa terwujud. Terima kasih tim-tim media yang sudah mendukung juga pembangunan bandara ini sehingga boleh kita saksikan hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Pak Jokowi betul-betul yang hadir meresmikan dalam akhir bulan Agustus ini. Saya kira itu. Terima kasih. Kami sudah komunikasi lain, Transnusa, Garuda. Ya, ya. Ada 3 maskapai. Minggu-minggu ini kira-kira paling lambat minggu depan akan datang. Ya. 5 hari yang lalu saya ketemu di manajer operasionalnya di Jakarta. Ya. Tinggal menjejaki berapa kompensasi yang kami harus tanggung pemerintah daerah. Ya, gitu. Untuk awalnya. Pak Wahyudi, Kapten Wahyudi yang membawa bidadari sangat indah banget dan bagus banget. Iya, sangat bagus banget. Dan ideal sekali untuk ATR 72. Iya, ATR 72 karena beliau juga pilot pesawat ATR 72. Pesawat kalibrasi ya? Iya. Jadi tujuannya apa ini Pak? Coba. Oh ya, pesawat kalibrasi kebetulan mendarat di sini dapat tugas dari Kementerian Perhubungan untuk mengkalibrasi salah satunya ada alat bantu pendaratan yang dipasang di bandara baru ini, itu lampu papi. Nah, ini kita akan tes beberapa saat lagi. Terus untuk papi itu, lampu itu bisa membantu pesawat nanti yang masuk dengan sudut yang pas. Jadi kita buat sudutnya pas. Nah, selain itu juga kita kebetulan diminta untuk mengecek instrumen flight procedure. Jadi yang dibuat oleh Direktur Navigasi Penerbangan ya di bawah Kementerian Perhubungan. Ada beberapa bandara yang dibantu dengan instrumen flight procedure ketika untuk masuk ke bandaranya untuk mempermudah pergerakan pesawat. Jadi data yang sudah diterima, dibuat prosedurnya kita sudah lakukan tadi. Tadi kalau sempat lihat kita sempat naik lagi itu bukan karena tidak bisa masuk ya. Oh gitu. Tapi karena memang sedang melakukan validasi atau mengecek flight procedure yang sudah dibuat. Seandainya ada pesawat nanti kalau masuk ternyata tidak bisa turun, dia naik lagi, itu nyaman atau safe ya untuk dia bisa melakukan pendaratan berikutnya. Ada holding point yang dibuat oleh Direktorat Navigasi, kita lakukan insya Allah sesuai dengan target penerbangan ya, safety number one gitu kan, keselamatan, dan itu aman insya Allah. Dan kita sudah yang kedua tadi landing ya, mendarat dengan pendaratan yang insya Allah mulus lah, dengan panjang runway yang insya Allah sangat diharapkan oleh banyak perusahaan penerbangan, karena dengan landasan penerbangan yang limited, yang terbatas, otomatis membuat perusahaan penerbangan juga masuk ke bandara itu terbatas dengan pesawat yang jenis yang mereka punya gitu kan. Kalau di bandara ini sih insya Allah ATR bisa lebih nyaman masuk ketimbang di yang sebelumnya ya Pak Bandara ya, Pak Pongtiku ya, Bandara Pongtiku ya. Tadi juga Dewan kebetulan yang panjang sekali proses untuk mendiri atau membangun bandara inilah, dan insya Allah sih mudah-mudahan bisa diresmikan nanti sehingga bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat Toraja pada umumnya. Dan memang areanya Pongtiku khas gitu kan, dengan daerah elevasi tinggi gitu kan, daerah pegunungan, ada jam-jam tertentu yang bisa didarati ya, cerah, dan jam 9 ke atas sampai jam 2 kadang-kadang awannya sudah mulai nempel lagi ya, untuk mungkin jarak pandangnya lebih berkurang, tapi insya Allah so far insya Allah sejauh ini sangat membantu buat masyarakat atau buat operator penerbangan yang mengangkut nanti di bandara ini insya Allah. Sebenarnya cuma seharian ini aja, jadi kita mungkin akan bermalam di sini. Besok kita akan nyambung ke Bandara Muara Tewe, salah satu bandara juga yang dibangun dan akan baru, dan kita mesti cek juga lampu papinya, instrumen flight procedure-nya. Jadi nanti kita cek mumpung cuacanya bagus, lampu papinya sudah standar, nanti kita bikin laporan bahwa bisa digunakan standar. Nanti pihak terkait yang mempublish ke perusahaan penerbangan. Nah, udah bisa ya. Cuma alat yang dipasang, kita cek, kita pastikan sesuai dengan standarnya.
setelah kita turun nanti udah bisa digunakan. Walaupun laporan resminya memang belum disampaikan, tapi secara ini sudah bisa digunakan. Ya. Tapi siap. secara resmi bahwa ini diresmikan dan hari ini silakan terkait bandara segala macam untuk mengkomunikasikan dengan pihak penerbangan manfaat jenis pesawatnya. Ya, Lain grup kan jenis ada ada beberapa, ATR-nya. Itu yang bisa masuk kalau menurut saya. Kalau Boeing atau Jet mungkin masih cukup riskan lah dengan area terutama gitu. Perlu perhitungan lagi. Atau Garuda juga ada ATR-nya juga kan. Bombardier bisa. Bombardier bisa. Ada ATR nanti kalau sekelas Jet Fokker 50 bisa yang punya Transnusa. Iya, itu juga kan sama dengan Iya, ATR. Fokker 50 dengan ATR itu similar lah. Satu jenis lah, satu kelas. Betul. Tadi saya sampaikan bicara buruk sih sebenarnya hampir beberapa daerah yang mayoritas daerah pegunungan, apalagi di Papua gitu, pasti akan ada jam-jam tertentu yang tidak bisa masuk ya, terutama pagi ketika kabutnya masih nempel, masih menyelimuti atas ini jelas terbatas. Atau mungkin mendekati sore kan udah mulai lagi juga nempel. Tapi range-nya cukup lumayan dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3 itu masih bisa digunakan buat mobilitas masyarakat. Tinggal dimainkan oleh operator, schedule-nya jam berapa, masuknya, keluarnya jam berapa. Sementara Wakil Bupati Tanah Toraja, Victor Datuan Batara, mengatakan pihaknya akan mengkaji subsidi pesawat rute penerbangan Bandara Toraja. Ada 3 pesawat kerjasama dengan pemerintah, Lion, Wing dan Garuda tapi akan disubsidi, ujar Victor. Hal sama disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Tanah Toraja dari fraksi Demokrat, Christian HP Lambe. Kita tentu mendukung pemerintah soal subsidi operasional pesawat guna meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke Toraja, tutur Christian.